ungkapan atau statement bahwa NU itu digagas atau merupakan idenya para habaib, buah pikirnya para habaib. Yang pertama itu kita bisa katakan itu tidak benar. Sangat tidak benar. Ya, pembelokan sejarah itu intinya kejahatan yang serius gitu. Karena ibaratnya ada upaya untuk mencabut orang ini ya, kenahdiyin misalkan dari akarnya kan. Statement yang disampaikan oleh oknum itu yang mengatakan sejarah NU itu gagasan Habib, kira-kira jadi motifnya apa itu, Kiai? Kalau saya melihat sepintas ya, artinya apapun itu, kalau pengakuan tanpa dasar dan ini suatu ide untuk bagaimana mendapatkan pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, channel Garda TV. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, hari-hari kita masih diramaikan diantaranya dengan berita seputar pembahasan dan polemik nasab klan Ba'alwi, khususnya di grup-grup WhatsApp yang mengikutinya. Juga berita-berita tentang isu pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan lain-lain. Hal ini tentunya bagi warga Nahdliyin khususnya menjadi pembicaraan, menjadi obrolan hangat hingga di warung kopi. Ini hampir setiap hari menjadi obrolan dan tentunya menghadirkan respon yang beragam. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, khusus kali ini terkait isu pembelokan sejarah. Kali ini kita akan berdiskusi tentang munculnya kembali video-video yang mengklaim secara sepihak sejarah berdirinya NU, dan juga sudah ada yang mengcounternya. Misalnya informasi yang bisa kita saksikan di website rninubanten.or.id yang berjudul Pembelokan Sejarah NU. Untuk itu kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang narasumber, yang salah satunya adalah Kiai Haji Sukron Makmun yang menulis dan merespon tentang isu pembelokan sejarah NU oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di web RMI tersebut. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Kali ini kita kedatangan narasumber. Yang pertama adalah Kiai Haji Sukron Makmun, intelektual muda Banten. Selamat datang, Kiai. Terima kasih, Kang Didin. Yang kedua adalah Kiai Haji Alwian. Beliau adalah salah satu intelektual muda Banten, juga wakil ketua MUI Banten, dan juga salah satu cucu pahlawan Banten, pahlawan nasional. Baik, Kiai, kita mulai. Kemarin kita dengar ada di YouTube atau di medsos yang bisa kita juga lihat linknya di awal video, tentang salah satu tokoh entah dari mana itu mengatakan bahwa sejarah berdirinya NU itu adalah gagasan dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, atau dalam hal ini adalah dari Ba'alwi. Yang ingin saya tanyakan,
bagaimana tanggapan soal video tersebut, Kiai, dari oknum Habib ini yang bilang bahwa NU didirikan oleh Habib? Monggo, Kiai Syukuran. Ya, terima kasih Kang Didin. Ya, ini sebenarnya tema menarik dan kemarin saya itu pagi-pagi dapat kiriman itu ya. Meskipun kalau ditelusuri video itu sudah sekitar 10 bulan yang lalu. Cuma ya, kemarin itu jadi ramai karena memang di beberapa medsos di grup WA itu beredar kembali. Nah, selama ini saya selalu diem ketika ada polemik nasab ya. Karena ya sudah banyak tokoh-tokoh Banten yang sudah membahas, saya lebih milih untuk silent gitu. Tetapi ketika sudah ada pembelokan sejarah sebagaimana yang bisa kita lihat di unggahan tersebut, bahwa NU sebenarnya didirikan oleh Habaib yang disebut tadi namanya di video itu, kemudian dengan alasan tidak bisa karena dia adalah keturunan Arab, tidak diizinkan oleh pemerintah Hindia Belanda, oleh Belanda gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat NU itu berdiri tahun 1926 di Surabaya. Itu berawal ketika sekitar tahun 20 itu sering terjadi perdebatan antara Kiai Wahab Hasbullah dan di kongres ya di Cirebon tahun 1922 dengan tokoh Muhammadiyah juga dengan tokoh Al-Irsyad. Kemudian ketika ada konferensi internasional, konferensi Islam internasional di Mekah, ketika dari kelompok Syarikat Islam dan juga tadi yang NU juga tokoh-tokoh seperti Kiai Wahab itu sebenarnya sudah di situ ya. Itu kan kelompok tradisionalis itu tidak terakomodasi. Waktu itu memang belum berdiri NU itu. Nah, kemudian sebenarnya Kiai Wahab itu sudah pengen berbicara sama teman-teman termasuk dengan Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa memayungi kelompok tradisionalis. Cuma keinginan-keinginan itu masih dipertimbangkan karena memang wadahnya sudah ada gitu. Cuma setelah pendiri kerajaan Saudi itu bisa mengkudeta Syarif Mekah ya, yang sekarang jadi ya kakek moyangnya Raja Jordania, itu akhirnya kelompok tradisional ini semakin khawatir. Apalagi tahun 1924 itu kekhilafahan Turki Utsmani itu dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Maka mau nggak mau, akhirnya satu karena memang nggak terakomodasi oleh delegasi yang dikirim di konferensi internasional itu, akhirnya mau nggak mau Kiai Wahab itu punya inisiasi untuk membentuk yang disebut dengan Komite Hijaz. Nah, Komite Hijaz itulah yang menjadi cikal bakal akhirnya pada tahun 1926 NU didirikan. Itu sekilas tentang kelahiran NU. Jadi bukan habaib. Nah, para keturunan Arab Indonesia itu diberi kebebasan juga oleh pemerintah Hindia Belanda ya, bukan pemerintah kolonial Hindia Belanda itu. Buktinya apa? Al-Irsyad itu berdiri pada tahun Jamiatul Khair itu berdiri pada tahun 1905. Ini yang lebih dulu daripada Al-Irsyad. Nah, keturunan Arab yang non Sayyid, nah, Jamiatul Khair ini didominasi oleh keturunan Nabi. Jadi Habib yang asli lah, gitu ya. Karena keturunan Arab yang non Sayyid itu merasa perlu memiliki wadah sendiri, pada tahun 1914 ini mendirikan wadah baru yang disebut dengan Al-Irsyad. Bahkan tokoh sentralnya Ahmad Surkati itu malah asli orang Sudan. Artinya orang Arab. Jadi sangat tidak benar kalau waktu itu hanya alasan habaib itu tidak diperbolehkan sehingga pribumi yang harus mendirikan NU. Tapi idenya dari habaib ini jelas salah besar. Bahkan semacam Robito Alawiyah ini juga
berdiri itu sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Robita Alawi itu berdiri tahun 1928. Yang tadi dua organisasi yang mewadahi kelompok keturunan Arab yang jauh sebelum NU, yang Jamiatul Khair, yang banyak dikenal oleh Jamiat Al Khair ya. Kalau kita bacanya Jamiatul Khair. Nah, sama Al Irsyad itu berdiri jauh sebelum NU. Jadi sangat tidak masuk akal kalau dibilang keturunan Arab itu tidak diberi kewenangan untuk mendirikan sebuah organisasi. Ya, yang bahkan sekarang yang eksis sampai sekarang itu semua eksis sampai sekarang. Termasuk Al Irsyad sampai sekarang eksis. Robito Alawiyah yang sekarang jadi wadahnya para habaib itu, yang sekarang paling terkenal itu juga berdiri sebelum kemerdekaan. Artinya di situ bahwa anggapan atau alasan tidak diizinkan oleh pemerintahan Belanda tidak benar. Sangat tidak benar. Dan memang yang bisa paham tentang gerakan dan juga pemikiran kaum tradisionalis ya harus orang tradisionalis sendiri. Lah habaib itu justru rata-rata kelompok tajdid, ya kelompok mujaddid. Jadi kan ada berbagai kubu untuk organisasi Islam kan. Ada kelompok tradisionalis, ada kelompok tajdid. Nah, keturunan Arab itu justru paling banyak ke tajdid gitu. Iya, kalau saya lihat video-video sejarahnya itu Kiai, kalau ada acara-acara seremonial Belanda, itu mereka ngikut ke sana. Loh, satu lagi bukti, bahkan Mufti Batavia, Sayyid Osman, itu menjadi muftinya pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Termasuk pernah punya fatwa kontroversi yang supaya tidak ada perlawanan ya, kepada pemerintah kolonial ya, dari Banten, dari berbagai tempat. Dan Syekh Osman ini sebenarnya yang menulis tentang bagaimana para keturunan Arab ini punya riwayat istilahnya bersekongkol dengan pemerintah kolonial itu bukan saat ini saja. Bahkan tokoh Muhammadiyah seperti Pak Azumardi Azra dulu itu pernah juga menulis dan juga dikomplain. Kemudian saya pernah baca itu biografinya Pak Azumardi Azra itu, waktu ketika beliau dikomplain juga akhirnya Pak Profesor Harun Nasution bilang enggak, terus aja. Jadi kalau Anda menulis bisa menunjukkan data yang kredibel, yang enggak setuju dan merasa kelompok yang merasa dirugikan harus membuat satu tesis atau antitesa yang berdasarkan dengan data yang kredibel juga. Itu budaya ilmiah itu seperti itu. Nah, menarik ini Kiai. Di satu sisi mereka, khususnya Mbak Alwi, itu tajdid tadi dengan pemerintahan Belanda saat itu. Artinya posisi mereka itu sedang berada di posisi yang nyaman lah ya. Iya. Dan lebih diakui oleh pemerintah saat itu. Iya, bahkan tahun 1926 ada undang-undang Belanda namanya Stadregeling. Oke. Stadregeling ini mengklasifikasikan warga-warga India Belanda waktu itu sehingga menempatkan orang Belanda dan Eropa itu warga kelas 1. Warga kelas 2-nya Arab. Ini artinya apa? Sehingga orang-orang pribumi itu warga kelas paling bawah. Ini nggak mungkin sesuatu yang mudah didapatkan menjadi warga kelas 2 ini kalau tidak ada kedekatan. Jadi kalau umpamanya orang Belanda melarang orang Arab itu masuk organisasi, saya kira dengan kemudahan privilege tadi itu nggak match gitu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah, cuma begini, sejarah itu kita kembali pada epistemologi sejarahnya, bahwa sejarah itu kan penulisan saja. Tetapi penulisan itu harus berdasarkan data-data. Karena peristiwa sejarah dan sejarah itu sendiri berbeda. Kalau peristiwa kan kejadiannya. Sehingga dengan penafsiran terhadap data itu, dengan metodologi tertentu dalam
kaidah-kaidah penulisan sejarah itu akan mendekati akurasinya itu kepada peristiwanya gitu. Jadi saya ngomong A, datanya ini. Bahwa Soekarno diproklamasikan, datanya ada. Nah, itu nggak mungkin ada dua berpendapat bahwa yang proklamasikan itu 2 orang, ya nggak mungkin. Karena kembali lagi pengakuan sejarah harus ada bukti sejarah. Jadi konfirmasinya ke situ. Baik, Kiai. Menurut Kiai Albert, statement yang disampaikan oleh oknum itu yang mengatakan sejarah NU itu gagasan Habib, kira-kira jadi motifnya apa itu, Kiai? Kalau menurut Kiai? Kalau saya melihat sepintas, ya artinya apapun itu, kalau pengakuan tanpa dasar dan ini suatu ide untuk bagaimana mendapatkan pengakuan bahwa ke depan itu bahwa saya ini yang mendirikan sesuatu, padahal itu bukan faktanya. Dia hanya ingin mendapatkan pengakuan dari warga NU, itu aja. Butuh pengakuan. Nah, kaitannya juga ini kan masyarakat kita. Kalau Habib yang bicara, kalau Habib yang ngomong, itu mudah sekali diterima oleh masyarakat ini. Jadi apa kira-kira ini yang harus ini, meskipun tidak berilmu kadang-kadang, Kiai. Iya, jadi ini menarik ya ketika bicara motif itu, karena ini pertanyaan yang cerdas itu. Kalau Ben Anderson mengutip istilahnya Ben Anderson itu, orang yang cerdas atau orang peneliti yang detail itu bukan hanya melihat sesuatu yang telah ada, tapi sesuatu yang absen itu perlu menjadi perhatian kan. Terus bahkan kayak misalkan kejahatan itu juga dilihat motifnya kan sebenarnya. Nah, kalau ditanya soal motif ya, saya melihat karena di situ ada upaya kapitalisasi. Karena memang fenomena di negara kita ini tuh kan orang yang well educated itu kan masih sedikit ya. Bahkan kalau di rata-rata kita itu masih rata-rata lulusan 5 SD gitu. Apalagi di Banten ya, kayak misalkan di Serang gitu. Dan kalangan Nahdliyin itu memang sebenarnya para habaib ini sebenarnya harus merasa diuntungkan oleh kelompok tradisionalis. Karena hanya di kalangan tradisionalis lah para habaib itu mendapat tempat yang mulia. Jadi kalau dibilang misalkan orang NU itu enggak memuliakan keturunan Nabi, itu juga sangat salah besar. Bahkan saya waktu di pondok ya, di Meranggen itu, kalau ada Habib datang itu, Pak Kiai lagi ngaji, itu di-post sebentar. Karena untuk ikhtiroman ya. Satu sebagai doif ya. Kedua memang dilihat bahwa ketika ada darah Rasulullah itu dihormati. Lah, masalahnya adalah kalau habaib yang dulu itu kan rata-rata ya mereka berakhlak mulia, meneladani kakeknya, kemudian betul-betul punya ilmu. Gitu. Tapi kan akhir-akhir ini ketika mereka punya privilege, akhirnya ada beberapa oknum yang menyalahgunakan privilege itu. Nah, dan ketika seseorang tidak memiliki ilmu, akhirnya ya faqidu syai' la yu'tihi kan. Jadi orang ketika tidak memiliki sesuatu tidak mungkin ngasih. Nah, akhirnya apa yang bisa dijual? Ya kapitalisasi klaim bahwa apalagi orang kita itu kan belum bisa membedakan itu. Ini keturunan Arab, pure keturunan Arab yang tidak punya darah Nabi, atau memang punya darah Nabi, itu orang kita belum bisa. Orang itu kan masih banyak yang silau dengan hidung mancung itu. Ya pokoknya Arab, walaupun dia bukan keturunan Nabi, kalaupun mereka mengaku itu masyarakat percaya. Karena orang kita itu masih banyak melihat, coba ya, banyak fenomena misalkan waktu saya juga kadang beberapa kali dilaporin ya, di masjid itu nyetel lagu Arab itu dikira sholawatan di musola. Karena mereka tidak bisa membedakan, sehingga apapun yang berbau Arab itu sakral.
Nah, ini ada beberapa oknum yang dia berhidung mancung misalnya. Meskipun dia tidak punya nasab langsung ke Rasulullah, mereka bisa saja mengaku. Karena memang masyarakat kita masih silau dengan itu. Nah, jadi memang juga tidak istilahnya kita perlu koreksi dari dua arah ini. Masyarakat kita harus di-upgrade pendidikannya supaya mereka bisa membedakan ya, yang hak dan batil itu, mana yang original dan enggak. Tapi ciri khas keturunan Rasulullah itu kan jelas di Quran kan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira ya. Nanti bisa dikoreksi itu kalau saya salah ayatnya. Jadi keturunan Nabi itu pasti tidak akan mesum misalkan, tidak akan berbuat zina, dan keturunan Nabi itu pasti akhlaknya mulia. Itu ciri khas dan tidak kasar. Karena di Quran walau kunta fazzan ghalidhal qalbi langfaddu min hauli. Coba kita lihat tuh keturunan Nabi yang masih dari jalur Imam Husain ya, jalur Imam Hasan, kayak Imam Ali Zainal Abidin misalnya. Kan Imam Sajjad ya, orangnya soleh-soleh, kalem, semua kalem ya. Sayyidina Hasan ketika punya konflik dengan Sayyidina Muawiyah, bagaimana cara bersikap kan? Kalem. Jadi, itu ciri khas kalau semakin menarik, semakin digali, semakin kita melihat satu perbedaan sepertinya dengan apa yang terjadi di lapangan, faktanya berbeda ya. Dan bahkan ada oknum yang sudah melakukan pelanggaran hukum pun, melakukan dalam tanda kutip melanggar aturan yang dibuat bersama pun kekeh membawa nama Nabi bahwa itu adalah datuknya atau kakeknya. Nah, dalam hal ini kita para Nahdiyin ini sebaiknya bagaimana bersikap? Kalian tanggapannya? Baik, sebagai Nahdiyin memang kita perlu bersikap ya dalam meluruskan sejarah. Tetapi itu kita batasannya hanya mengimbau kepada PBNU untuk melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Kemudian kalau memang ditemukan kesalahan, PBNU mengumumkan kepada publik, kepada Nahdiyin bahwa yang disebarkan melalui cerita-cerita begitu itu salah. Dan orang yang harus minta maaf kepada PBNU. Nah, ini kewenangan PBNU. Jangan PBNU diam, masyarakat yang selalu menilai. Kemampuan menilai kan orang beda-beda. Tapi PBNU punya standar penilaian. Maka ikutlah pada PBNU dalam hal ini. Maka PBNU yang manggil orang yang mengatakan bahwa sejarah PBNU begini-begini itu, PBNU yang perlu mengkonfirmasi, kemudian mengklarifikasi dan mempublikasi kepada Nahdiyin agar cerita seperti itu jelas salah. Legitimate, legal yang mengeluarkan itu PBNU. Maka PBNU yang harus menyampaikan ini. Jadi resmi dipanggil orangnya, iya. Siapa yang berani membelokkan sejarah atau keluar dari sejarah yang sebenarnya, yang langsung ditegur atau Ya sebenarnya kalau misalkan melanggar undang-undang ITE itu kan sebenarnya bisa dikasuskan hukum kan, karena kita juga ada undang-undangnya gitu, karena kebohongan terhadap pembohongan publik ya di ruang publik. Cuma memang sebenarnya itu kan kita bisa selesaikan secara persaudaraan, artinya secara damai. Nah, saya pribadi memang kalau sudah kaitan dengan sejarah itu harus kita luruskan. Karena sejarah itu bukan hanya sesimpel oh ini masa lalu, bukan kayak gitu. Intelektual Mesir itu Profesor Hasan Hanafi itu pernah mengatakan man la madiyalahu fala hadaralah wa man la hadaralahu fala mustaqbalalah. Orang yang tidak memiliki masa lalu, dia tidak akan bisa menggapai masa kini. Orang yang tidak menguasai masa kini, maka masa depan tidak bisa mereka genggam. Nah, ini makanya penting. Kemudian bagi masyarakat, terutama kaum tradisionalis yang memang punya tradisi memuliakan, karena memang guru-guru kita juga mengajarkan untuk memuliakan keturunan Rasulullah. Ya. La yasalukum ajru ilal mawaddata fil qurba itu kalau dalam Al-Qur'an. Itu memang dipegang oleh kiai-kiai kita.
Cuma memang mereka ketika punya privilege, ketika melakukan tadi satu pelanggaran, tetap perbuatannya itu dihukumi sebagai manusia biasa. Nah, ini yang perlu kita dengarkan. Iya, kaidahnya gitu. Karena selain Rasulullah itu nggak ada yang maksum. Maka dalam Islam itu kan namanya figurisme itu nggak boleh. Karena kalau orang figurisme, manusia itu bisa berubah. Figuritas boleh, kita mencontoh tokoh, misalkan ketokohan itu sebagai uswah, selama dia mengikuti standar-standar yang sesuai dengan syariah dan juga kearifan lokal yang ada. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariah, dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu harus kita kritisi. Nah ini, masyarakat kita harus kita latih untuk lebih kritis. Dan tokoh-tokoh ini memang perlu, kalau ada yang kayak gitu, kita sebagai bentuk sayang dengan ukhuwah Islamiyah itu ya harus kita ingatkan. Kita jangan diam gitu. Ya kita sesuai porsinya ya. Misalkan kalau saudara kita itu yang dalam tanda kutip, kita ini bukan soal rasis ya, keturunan-keturunan Arab itu mereka berakhlak, berilmu, ya kita hargai sesuai porsinya. Tapi kalau melakukan satu pelanggaran, melakukan suatu kebohongan, ya harus kita katakan, kita koreksi, dan kalau itu melanggar hukum, ya harus ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah ini yang namanya proporsional. Dan sebenarnya Nabi sendiri mengajarkan kan, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, yang kulit hitam dan kulit putih. Kakek mereka tuh ngajarin seperti itu. Kalau sampai misalkan orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dia merasa lebih dari yang lain, itu mereka udah bertentangan dengan ajaran Nabi. Sudah tidak mengikuti Nabi. Justru tidak mengikuti Nabi. Karena jelas itu bertentangan dengan kakeknya. Kayak tadi itu misalkan, membenarkan melakukan amar ma'ruf dengan cara yang kasar, itu juga bertentangan. Bahkan itu bukan hanya sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah para nabi kan. Kayak misalkan Nabi Musa dan Nabi Harun, supaya melakukan untuk merubah Fir'aun itu dengan cara fakula layyina, ya kan? Dengan cara yang halus, dengan cara yang proper. Karena kebaikan itu harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh dengan kekerasan. Iya, baik. Artinya ungkapan atau statement bahwa NU itu digagas atau merupakan idenya para habaib, buah pikirnya para habaib. Yang pertama itu kita bisa katakan itu tidak benar. Sangat tidak benar. Kalau kita lihat sejarah, karena begini, ilmu sejarah itu juga kita harus gali dari sumber yang kredibel. Tentunya kalau kita rujuk, ya harus orang-orang yang otoritatif di bidangnya, bidang ilmu sejarah. Nggak boleh seorang mubalek kemudian bicara soal sejarah tanpa merujuk. Nah ini juga saya ingatkan kepada teman-teman kalangan NU, kalau merujuk harus ke sumber-sumber yang kredibel, orang-orang sejarawan yang otoritatif, atau dari para akademisi NU yang mereka, siapa yang paling tahu dirinya? Ya orang NU sendiri. Yang paling tahu sejarah NU ya orang NU, bukan orang lain yang bicara. Baik, ini terakhir Kiai. Ini juga langsung closing statement. Pertanyaannya, kalau kita biarkan ini hal-hal seperti ini, apa efek dari pembelokan-pembelokan sejarah? Monggo dari Kiai Alwian dulu. Kita hari ini mungkin masih bisa mengkonfirmasi peristiwa seperti itu. Tetapi ketika 50-100 tahun ke depan, kapan tujuh kita bisa mengkonfirmasi? Nah, ketika sejarah dibelokkan, maka pengakuan terhadap tokoh pun berubah. Nah, kalau pengakuan tokohnya berubah, maka arah ke depan pembangunan NU ini ke depan ini juga akan berubah, karena bergeser dari ruhnya ini ke ruhnya ini, akan bergeser. Ini saya khawatirkan. Yang tadinya mungkin aswaja berganti apa, karena ada perubahan-perubahan tadi itu, pembelokan sejarah. Jadi sangat mungkin ruh NU nanti ke depan itu berubah. Closing statementnya, oke, monggo. Saya berharap PBNU segera mengkonfirmasi, tabayun lah ya, memanggil atau dengan caranya bagaimana, kemudian mengklarifikasi, mempublikasi benar atau salah. Kalau benar, katakan benar oleh PBNU.
Kalau salah, katakan salah lebih baik. Artinya kita hanya menghimbau agar tidak ada polemik atau enggak pendapat yang berbeda di akar rumputnya Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Baik. Monggo Kiai Ya. Syukron tentang pembelokan sejarah. Ya, pembelokan sejarah itu intinya kejahatan yang serius gitu. Karena ibaratnya ada upaya untuk mencabut orang ini ya, Nahdiyin misalkan dari akarnya kan. Jadi sejarah itu kan akar. Makanya di negara-negara maju itu selalu museumnya besar. Karena museum itu isinya sejarah. Ya, orang yang tidak tahu kebesaran sejarahnya, masa lalunya, ya dia tidak akan tadi punya masa depan yang baik. Makanya museum di negara-negara maju itu selalu besar. Bahkan arsip-arsip surat menyurat dan lain sebagainya itu semuanya diarsipkan dengan baik. Ciri khas negara maju seperti itu. Nah, makanya saya juga menghimbau para tokoh ya, sesuai kapasitasnya masing-masing dari semua level, harus mulai menyadarkan bahwa setiap ada pembelokan sejarah harus kita luruskan. Dan perlu ada cetak biru. Jadi penulisan sejarah itu tuh perlu diperbanyak. Walaupun ada yang sudah nulis banyak sebenarnya, tokoh-tokoh NU juga banyak, NU juga punya arsipnya, tetapi perlu disosialisasikan lagi ke terutama para kaum milenial dan juga Gen Z ya. Itu perlu disampaikan juga karena mereka siapa tahu belum melihat sejarah, tapi mereka sudah melihat dari TikTok, dari Twitter ya, melihat sementara yang menyampaikan itu orang yang tidak kredibel. Nah ini kan masalah. Makanya buku-buku yang terkait dengan sejarah itu juga harus mulai dibacakan, mulai ditulis kembali, dikopi untuk disebarluaskan lah, supaya betul-betul mengena sasaran ya. Karena di Indonesia ini kan Nahdiyin itu mayoritas ya. Jadi perlu yang mayoritas ini perlu tahu akar sejarahnya, jangan sampai tercerabut dari akarnya. Nah, padahal Indonesia ini kalau misalkan tanpa NU, kemudian tanpa istilahnya para ulama ya, aswaja itu justru pusatnya itu akarnya ada di NU itu. Dan menjadi perekat. Kira-kira itu. Closing statementnya, perlu ditambahkan? Ya semua harus mulai waspada. Karena memang ada kelompok-kelompok tertentu yang mulai mengkapitalisasi dengan cara-cara yang tidak sehat. Sekian. Baik, Kiai, terima kasih Kiai Syukron Makmun, Kiai Alwian. Kami ucapkan terima kasih atas informasi-informasi, atas ilmu-ilmunya. Kemudian pembahasan kita kali ini mudah-mudahan bisa didengar oleh para Nahdiyin dan menjadi satu tambahan wawasan yang bisa juga membuka pola pikir kita lebih kritis lagi, lebih hati-hati, juga lebih bisa memilah dalam menerima informasi-informasi, tidak begitu saja langsung diterima Telan mentah-mentah. Jadi mudah-mudahan podcast kali ini ada masukan atau tambahan wawasan untuk kita semua. Berikutnya kita akan tampilkan kajian-kajian atau tema-tema yang lain, khususnya terkait permasalahan yang sedang viral atau yang sedang dibahas di masyarakat. Doakan mudah-mudahan beliau Kiai Syukron Makmun dan Kiai Alwian sehat selalu, panjang umur, Amin. dan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Amin. taala. Terima kasih sekali lagi dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.